Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 Teknik Sipil 04 akan menjelaskan tentang terminal dry bulk atau terminal curah kering pada mata kuliah pelabuhan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Akram Sahid Kadilangu, NPM 2010503129, yang kedua Cerin Wahyuni, NPM 2010503130, dan yang ketiga Desi Wirawati, NPM 2010503133. Saya Cerin Wahyuni dengan NPM 2010503130 akan menjelaskan tentang pengertian dari terminal curah kering. Terminal curah kering ini merupakan terminal yang banyak dikunjungi oleh kapal asing maupun domestik yang melayani aktivitas bongkar atau muat berbentuk curah kering seperti bungkil, pupuk, biji jagung, dan sebagainya. Jumlah kedatangan kapal yang lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata lama waktu pelayanan dapat menyebabkan terjadinya antrian pada terminal di pelabuhan. Kapasitas terminal di suatu pelabuhan ditentukan oleh lamanya pelayanan dan banyaknya jumlah server yang dapat dipakai pada waktu bersamaan. Antrian yang terjadi disebabkan oleh kedatangan kapal yang lebih besar daripada rata-rata waktu pelayanan kapal. Kedatangan kapal pada terminal curah kering mencapai 5 kapal per hari, sedangkan waktu rata-rata pelayanan kapal mencapai 3 hari per kapal. Dengan keadaan ini, maka dapat menyebabkan antrian kapal yang cukup tinggi. Antrian yang tinggi ini terjadi karena rendahnya kualitas pelayanan bongkar muat kapal pada terminal curah kering sehingga kapal memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Hal ini ditandai dengan terbatasnya peralatan dan fasilitas yang mendukung aktivitas bongkar muat kapal. Selanjutnya yaitu terminal curah kering berada pada area PT Pelindo Multi Terminal. Salah satunya dapat ditemui di Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Intan, serta cabang pelabuhan yang dikelola anak perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya ada bagian terminal curah kering. Pada terminal curah kering atau dry bulk, terdapat dua bagian yang sangat penting, yaitu dermaga dan lapangan penumpukan. Perkenalkan, nama saya Desi Wirawati, NPM 20105033133. Di sini saya akan menjelaskan tentang dermaga. Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Dermaga adalah juga tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dari dan ke atas kapal. Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar kapal, memasok kapal dengan air minum, air bersih, dan mengatur saluran untuk air kotor atau limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan. Berikutnya adalah lapangan penumpukan. Lapangan penumpukan adalah area luar dekat dermaga untuk penyimpanan curah kering yang akan dimuat ke kapal atau telah dibongkar dari kapal dan akan dibawa keluar terminal. Pelayanan bongkar muat terminal curah kering. Bongkar muat adalah suatu kegiatan pelayaran memuat ataupun membongkar suatu muatan dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak dengan menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat atau dengan alat bongkar lain, di mana barang yang dipindahkan dari dan ke atas kapal. Menurut Istopo dalam buku Kapal dan Muatannya, bongkar muat adalah penempatan atau pemindahan muatan dari darat ke atas kapal atau sebaliknya, memindahkan muatan dari atas kapal ke pelabuhan tujuan. Selanjutnya adalah alat untuk memindahkan barang pada pelayanan bongkar muat. Yang pertama ada vertical conveyor, untuk mengirimkan material dari dalam kapal ke peralatan penerima di dermaga dengan sistem konveyor. Yang kedua yaitu pneumatic system. Pneumatic system dikelompokkan menjadi jenis penghisap dan penekan. Sistem penghisap untuk mengumpulkan material dari beberapa tempat, sedangkan sistem
penekan untuk mengirim material dari suatu tempat ke beberapa tempat. Yang ketiga ada bucket elevator, terdiri dari roda bucket yang terus berputar di tengah ship unloader yang bergerak. Roda bucket akan mengambil material untuk diberikan kepada bucket elevator yang berjalan menuju peralatan penerima di dermaga. Yang keempat ada long traveling loader, peralatan muat batu bara yang berada di atas rel di sepanjang dermaga. Ship loader terdiri dari struktur tiang di mana boom dihubungkan dengan engsel. Yang kelima ada radial ship loader, memiliki lengan yang dapat berotasi 90 derajat di porosnya dan di ujung lainnya disangga dengan struktur balok melengkung. Yang keenam ada linear loader, memiliki lengan yang dapat berotasi 90 derajat dan bergeser di porosnya dan di ujung lainnya struktur yang paralel terhadap kapal. Yang ketujuh, long traveling ship loader, ship loader yang dapat bergerak secara horizontal dan berrotasi sehingga bisa melayani kedua sisi. Yang kedelapan, fixed ship loader, ship loader yang terpasang secara tetap di dermaga, biasanya untuk melayani pergerakan dengan loader tidak ada atau terbatas sehingga perlu dilakukan penggeseran tunggang. Conveyor atau conveyor. Conveyor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengangkut atau memindahkan material, mulai dari material curah hingga material satuan. Penggunaan conveyor bisa memindahkan materi secara mudah dari satu ke tempat lain secara kontinu beberapa jumlahnya. Conveyor system Indonesia memiliki prinsip kerja sederhana, di mana alat ini akan memindahkan material apa saja yang ada di atas belt. Setiba umpan di height, maka material akan ditumpahkan lantaran belt bergerak berbalik arah. Belt conveyor sendiri bisa bergerak karena digerakkan oleh head pulley atau drive yang memakai motor penggerak. Head pulley tersebut akan menarik belt conveyor memanfaatkan gesekan antara permukaan drum dan belt dengan kapasitas yang bergantung dengan gaya gesekannya. Berikut bagian-bagian yang terdapat pada conveyor. Terdapat transfer point dan terdapat bagian head or drive pulley. Jenis bahan yang dibongkar, jenis dan karakteristik curah kering pangan. Yang pertama, curah kering pangan beras atau padi, white rice, rice dust, rice meal, rice bran. Dengan karakteristik dikapalkan dalam kemasan karung goni atau bulk. Kedua yaitu gula, dry sugar atau grain sugar. Dikapalkan dalam kemasan karung atau bulk. Ketiga gandum. Dikapalkan dalam kemasan sak atau bulk terpisah dari muatan-muatan lembab atau berbau. Sama sekali tidak boleh tercampur dengan muatan pupuk atau keracunan. Keempat, kacang-kacangan atau bin. Membutuhkan dunnage dan ventilasi yang cukup untuk menimbulkan panas dan berkeringat yang menyebabkan peragian dan cepat membusuk. Kelima yaitu jagung, membutuhkan ventilasi yang cukup karena sangat mudah panas dan berkeringat, bahkan mudah terbakar dengan kandungan minyak 5 hingga 10%. Dikapalkan bulk. 6. Kopra, jika suhu naik akan mudah sangat terbakar sendiri dengan kandungan minyak mencapai 60%. Keringat, berbau, timbulnya noda dan kutu kopra. Ketujuh, tapioka atau gaplek, dikapalkan secara bulk terpisah dari muatan yang berbau dan lembab. Yang kedelapan, biji kelapa sawit, kadar minyak mencapai 40 hingga 50% jika suhu naik, berkeringat dan mudah terbakar. Lalu, jenis dan karakteristik muatan curah non-pangan. Yang pertama, aspal, dengan karakteristik pada dasarnya mengandung endapan minyak. Kedua, jarak.
kilitnya beracun, tidak boleh tercampur bahan makanan, kopra, dan biji kelapa sawit. Ketiga, biji mangan digunakan sebagai zat perwarna keramik. Keempat, pupuk tidak boleh tercampur dengan bahan pangan karena berbau, mengeluarkan uap air, dan mengandung racun. Semen apabila dicampur dengan air akan bereaksi dengan berubah sifat menjadi bahan dengan berdaya rekat sehingga dapat mengikat bahan-bahan lain menjadi satuan massa dan mengeras. Keenam, klinker. Senyawa dasar pembentuk semen yang terdiri dari unsur utama mineral yang berikatan dengan unsur lain. Ketujuh, bedak atau talc. Sari lemak hewan berbentuk bubuk halus sebagai bahan pembuatan sabun dan lilin. Kedelapan, soda ash. Bahan baku pembuatan kaca, deterjen, kertas, dan tekstil dikapalkan secara bulk. 9. Biji besi atau iron ore. Bahan baku industri baja dikapalkan secara bulk. Ke-10. Besi tua atau scrap iron. Bahan baku industri baja dan aluminium. Ke-11. Fosfat, sangat berdebu dan menyerap kelembapan. Dikapalkan bulk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.